Salam sepak bola, Yusa Nugraha. Halo, Bung Bender, salam sepak bola. Welcome ke Bola Bung Binder. Terima kasih. Senang bisa di sini. Ya, terima kasih Yusa juga telah meluangkan waktu ya untuk bisa bicara di Bola Bung Binder. Sebetulnya nih teman-teman, saya sudah mengundang Yusa untuk datang ke studio, tapi ternyata Yusa saat ini sedang berada di Solo. Jadi ya maybe next time ya Yusa ya pada saat nanti kamu di Jakarta ya kirim saya pesan nanti ya saya ingin juga Yusa duduk di studio sini dan kita bicaralah tentang sepak bola Indonesia. Sekarang kegiatannya apa saja, Yusa? Kalau untuk sekarang, coba melakukan hal baru tentunya, yaitu bikin konten-konten YouTube, yang Oke, pasti juga belajar dari YouTube channel Bung Bintang juga. Ya oke, itu oke. sih. Saya jujur sangat terkesan dengan cara Yusa ya membangun channel YouTube Yusa dengan diskusi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri dan juga cara Yusa menanyakan mereka pertanyaan dan juga develop ya channelnya dan seperti yang selalu saya katakan kepada siapapun yang punya YouTube channel bahwa kita jangan fokus pada views tapi kita fokus pada konten kita. Gimana caranya kita buat konten-konten yang positif sambil juga memberikan edukasi kepada netizen kita dan saya memang subscribe Yusa ya pada saat kita pertama kali ketemu ya beberapa bulan yang lalu ya. Saya sudah subscribe dan Ya, memang ada beberapa video yang saya nonton dan saya harapkan Yusa akan teruskan Obri ini ya. Obri, ya, saya ya. harapkan Yusa teruskan dan saya tetap akan support dan tetap akan menontonnya. Anyway, Yusa, saya mengundang Yusa karena saya tahu Yusa juga sekarang membuat konten dengan memberikan analisa. Ya kan, betul ya Yusa ya? Oke, saya ada Betul. dengar satu dua analisa good yang before match dan juga after match. Dan saya pikir kita semua punya analisa kita masing-masing dan perlu kita hargai. Saya ingin menanyakan Yusa tentang hasil akhir dulu ya, sebelum kita masuk ke permainan dari timnas. Hasil akhir dari timnas semalam lawan China yang kalah 2-1. Apakah hasil akhir ini di luar ekspektasi Yusa atau sebelumnya Yusa sudah feeling, wah bahaya juga nih lawan China. Nah, gimana Yusa? Kalau kita lihat dari kualitas pemain dari timnas Indonesia, menurutku aku nggak ada rasa khawatir. Cuma yang kita harus was-was juga tentunya, walaupun Cina belum pernah menang sebelum melawan kita, belum pernah menang di grup, kita tentu harus tetap waspada karena kita main tandang tentunya. Dan timnas Cina akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin, karena mereka juga merasa kita masa di grup ini nggak bisa mendapatkan poin. Jadi di saat pertandingan lawan Indonesia, yang aku pikir tentunya kita nggak boleh meremehkan lawan. Itu Ya, salah satu hal yang paling bahaya dalam sepak bola, meremehkan lawan. Dan ya sayangnya dengan performance kita semalam nggak bisa menunjukkan yang maksimal dan hasil akhirnya kita kalah. Dan aku ekspektasinya sih kita bisa seri atau bahkan bisa menang kalau kita lihat dari performance kita akhir-akhir ini. oke. Yusa tadi singgung juga tentang performa ya dari timnas Indonesia. Saya ingin menanyakan kepada Yusa, kalau soal performa dari tiga pertandingan awal kan tentunya kita melihat defense yang solid, transisi yang bagus, midfield yang kreatif, ada pemain-pemain yang juga bisa memberikan umpan-umpan yang akurat, ada banyak Ya, chances yang bisa di-create di setiap pertandingannya minimal 4 ya, lawan Arab Saudi 4, lawan chances maksud saya big chances, artinya peluang yang berbahaya ya, bukan total shot. Lawan Arab Saudi 4, lawan Australia 4, lawan Bahrain naik 5. Tapi di pertandingan semalam turun lagi satu. Jadi 4. Nah, dari pengamatan Yusa, apa sih sebetulnya yang menjadi masalah yang membuat para pemain kita itu ya sulit create chances? Karena kan kalau sulit create chances, gimana caranya bisa mencetak gol? hmm, kalau dari pertandingan yang kemarin aku rasa kita dari menit 10 sampai babak pertama yang akhir, ini dari babak pertama dulu sih. Itu dari situ kita chemistry-nya off sekali menurut saya. Chemistry dari belakang, udah mulai dari belakang, terus dari midfield juga karena
kemarin starting line-up-nya, saya juga kaget sih waktu pertama kali melihat starting line-up-nya. Itu sangat berbeda dari yang biasanya Coach Sintayong terapkan di pertandingan. Jadi dari 10 menit sampai menit babak terakhir, babak pertama terakhir itu nggak ada chemistry, terus communication-nya juga sering salah. Kadang ada tuh waktu di hampir akhir babak pertama hampir selesai, throw in dari Shane ke Ragnar atau bola dari bola mati lah. Itu udah passing tapi Ragnar nggak tahu, jadi bolanya udah jalan tapi Ragnar masih diam. Mungkin Bung Bender lihat juga nggak yang ini? Iya, saya lihat. Saya lihat Ya itu seperti sebelum itu. sebelum first Iya, half sebelum first half selesai. Persis sebelum benar. selesai. Nah kayak situasi tadi kayak gitu sih di babak pertama yang aku lihat, kayak komunikasinya itu nggak klop dengan tim. Jadi itu yang menghasilkan kita juga nggak bisa progres ke depan. Kalau dari belakang belum bisa maksimal, gimana mau progres ke depan? Hmm, tadi Yusa menyinggung soal starting lineup. Kalau saya sih sebelum Indonesia main itu yang saya sudah deg-degan bukan soal permainan, tapi saya sudah deg-degan dulu tentang starting lineup karena kan Sintayong bisa saja melakukan rotasi di lineup ya, seperti contohnya di pertandingan lawan Bahrain dia menurunkan Malik Rizaldi dari awal dan itu terbukti sukses. Bagus Malik permainannya. Tapi di pertandingan semalam seperti yang tadi Yusa katakan, ya Yusa kaget, saya super kaget karena perubahan yang dilakukan itu bukan satu atau dua, tapi lebih dari itu. Nah, kalau menurut Yusa, sebetulnya perubahan di mana di starting lineup yang dilakukan Cinta yang sebetulnya sangat mempengaruhi permainan dari timnas untuk create chances, ya, dan juga dalam urusan bertahan. Sebetulnya perubahan di sektor mana dan pemain mana itu yang memang nggak dimainkan sehingga kita nggak ngelihat chemistry betul Yusa. Kalau saya sih terus terang ngelihat ini berantakan juga karena dari belakang mau ke tengah mau ke depan nggak ngerti caranya seperti apa. Jadi banyak possession tapi bolanya nggak bisa disuplai secara akurat ke depan. Nah, kalau menurut Yusa itu perubahan di sektor mana dan pemain mana yang nggak dimainkan sehingga chemistry-nya ini memang nggak jalan walaupun memang ada banyak perubahan. Soalnya kita kan juga main dengan formasi 3-4-3 ya. Jadi di gelandang itu kita hanya punya dua pemain yang mengatur ball possession. Nah, kekuatan kita ada di flank, yaitu di sisi lapangan dua-duanya. Dan kemarin dua-dua sisi flank itu dimainin dengan dua pemain yang beda dari sebelumnya. Biasanya kan Bang Sandi, Sandi Walsh. Nah ini Asnawi yang main, terus yang satunya biasanya Calvin Fordong atau Nathan yang main, sekarang diganti Shane. Tapi menurutku walaupun itu pemain yang beda, kalau udah di level timnas harusnya mereka bisa menunjukkan permainan yang sama lah seperti starting yang biasanya. Gitu. Nah, tapi kemarin dengan performa mereka kita bisa lihat banget di situ kalau Asnawi sama Maysilhurst aku lihatnya, terutama Asnawi itu mereka nggak connect mainnya. Jadi misal Asnawi mendapatkan bola, dia banyak diem di tempat atau dia nggak tahu bolanya harus kemana. Jadi dia dribble tanpa tujuan dan akhirnya dia malah sering lost ball possession. Dan kalau di Shane, aku lihat Shane sebagai wingback kiri, dia itu mainnya lebih ke dalam, jadi sering ke dalam. Nah, jadi kalau misal Calvin Verdong mendapatkan bola, Hmm, dia mau passing ke sisi hmm, sayap, di mana ya, itu kekuatan kita, ya, dia nggak bisa karena Shane itu kalau nggak terlalu dalam, dia terlalu jauh ke depan. Jadi udah ya, mau ya, mau ya, attack. Padahal ya, kita belum di fasenya mau attack ya, gitu. ya. Jadi menurutku ya dua pemain itu ya karena itu emang sisi kekuatan kita. Nah, dua pemain itu yang beda dan itu yang faktor yang mungkin menjadi masalah buat buat permainan kita kemarin. Luar biasa sekali analisa kamu Yusa. Terima kasih. Iya, jujur saya bukannya bercanda atau saya coba untuk memuji Anda tanpa juga alasan yang jelas. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena saya, walaupun saya melihat bahwa Asnawi dan Shane ini gak berfungsi dengan baik, tapi saya juga lupa bahwa memang ini adalah dua pemain yang tidak bermain di pertandingan sebelumnya. Yes. Saya lupa, saya tahu Asnawi itu tidak main, tapi
Shane ini juga tidak main. Artinya ada perubahan yang memang sangat signifikan di kedua sektor flank. Padahal sepertinya strateginya adalah untuk menyerang dari sektor flank karena di tengah tidak dipasang Tom Hay. Maka itu Yes, terlihat koneksi dari belakang ke tengah itu gak jalan karena pada saat mau diberikan ke flank, dari flank nggak bisa kasih ke depan. Luar biasa Anda. betul, Ya benar, bagus, betul. bagus. Oke. Em, Sekarang kita berbicara tentang backline. Oke, tadi Anda mengatakan Miss Silgers dan juga Verdong. Verdong ini kan walaupun bisa bermain sebagai center back, kita tahu dia bisa bermain, tapi kan dia biasa atau sudah lama bermain di wing back. Nah, pada saat dia bermain di center back, Anda melihat seperti apa yang saya lihat atau enggak sih pada saat dia sering out of position. Tampaknya dia ingin banget tuh ikut naik ke depan. Padahal posisi dia tuh sebetulnya di belakang. Apakah Anda melihat hal yang sama seperti saya? Bukan hanya melihat yang sama, mungkin juga merasakan karena saya juga bermain di fullback ya waktu main bola. Jadi ketika main di situ, apalagi wingback yang sering diterapkan di timnas. Jadi yang dipikirin di tempat untuk lebih sering offense juga seperti Shane kemarin malam. Jadi walaupun Kevin Verdong main di back tengah kiri, pasti di pikiran dia ada yang apa ya kayak muscle memory gitu mungkin ya, yang dia ingin juga ikut menyerang, ikut terlibat dalam penyerangan. Hmm, maka itu yang kita lihat ada ruang-ruang yang terbuka di lini pertahanan kita. Apalagi Jay Itzes juga sempat keluar, ya kan beberapa kali high press. Padahal biasanya Jay Itzes dan Rizky Ridho yang berada di belakang. Tapi dengan starting lineup yang berubah, seperti yang tadi Anda katakan tadi, seharusnya kan para pemain bisa perform ya. Betul dong, karena Yes, kan diberikan kesempatan oleh Shin Taeyong. Saya bukannya ingin mengatakan bahwa Shin Taeyong tidak tidak melakukan eh, kesalahan dalam menentukan line up, ya. Kalau salah atau enggak itu kan ketahuannya kan belakangan setelah hasil akhir kan. Tapi kan kalau di awal ya walaupun kita deg-degan tapi kan kita harapkan bahwa para pemain itu bisa perform. Tapi ternyata yes, em, perjudian yang dilakukan oleh Shin Taeyong ya gagal karena dengan melakukan beberapa perubahan kalau Asnawi memang nggak ada pilihan lain ya karena Sandy-nya cedera. Cuman yang saya bingung nih, Yusa, saya nggak tahu apakah kamu sependapat atau enggak dengan saya. Saya bingung, jujur, kenapa Tom Hay gak dimainkan walaupun memang mau menyerang dari wing. Tapi Tom Hay itu kan adalah pemain yang memang sebetulnya dibutuhkan timnas kita sebagai playmaker, sebagai penghubung ke depan. Nah, tanpa Tom Hay, Anda ngerasa gak sih kok permainan dari timnas ini monoton banget ya? Nyerang sayap, gak bisa buka, nyerang sayap, gak bisa buka. Sedangkan di tengah kita punya dua pekerja, Ivar dan juga Nathan mainnya bagus, ya, Ivar tapi bukan tipe pemain yang seperti Tom Hay yang berani melakukan pergerakan sampai ke ruang pertahanan tim lawan. Dia lebih banyak memberikan passing. Anda merasakan nggak sih kehilangan seorang kreator serangan di tengah bagi timnas di babak pertama? betul. Seperti Bung Bino juga bilang kalau Nathan sama Ivar itu pemain yang sedikit sama ya, mereka karakternya mainnya. Oke, Jadi mereka kerja keras, terus em, ya seperti ya banyak banyak kerja mereka lah. Nah kalau Tom Hai itu lebih kreatif dia mainnya, lebih berani juga dan tentu bodinya juga lebih besar. Cuma dia juga selalu ya, ingin berusaha untuk membantu serangan juga. Dan itu ya, kita lihat di babak kedua setelah dia masuk kita lebih menyerang, kita full press lawan juga di pertengahan lapangan mereka ya, sendiri. ya, Jadi iya memang saya juga sendiri lihat kalau ketika Nathan sama Ivar main itu karena mereka mempunyai karakter yang sama, jadi itu nggak ada kreativitas untuk bisa progres ke depan, belum punya kreativitas yang seperti hmm, kita lihat di hmm, babak kedua dengan ya, Tom Hai. hmm. Oke, tentang gol pertama dari China, saya jujur tidak pernah menyangka bahwa bola itu gak di clear. Saya kaget banget. Bola ditunggu agar keluar dari permainan, kemudian China bisa mencetak gol. Nah, hal seperti ini kan yang sebetulnya membuat kita kecewa ya. Padahal ini kan hal-hal mendasar bagi seorang pemain, apalagi pemain yang punya naluri atau posisi yang bermain di wingback atau juga fullback atau juga center back, bahwa sepengetahuan saya, bahwa bola kalau di dalam kotak penalti ada pemain tim lawan, maka yang dipikirkan apa? Keluarin itu bola kan? Betul dong. Yes. Anda kan posisi sebagai wingback ya kalau bermain. Nah, Anda biasa berpikir seperti itu gak sih pada saat bola masuk ke dalam kotak penalti? Harusnya ya, soalnya apalagi bola udah di kotak penalti itu
salah satu hal yang berbahaya juga. Dan saat eh, itu pas bola dari corner ya kalau nggak salah. Terus habis Set itu piece, free kick, free kick. set piece ya, terus bolanya kayak apa ke ke depannya Ya, Shea. Nah betul. dia tuh menurut saya miss antisipasi. Jadi dia antisipasinya bolanya mau out, terus nggak Oke. ada lawan di belakang. Terus pas Iya. dia lihat ke belakang, aku lihat tuh di replay, dia lihat ke belakang, lawannya udah di sisi kanannya dia tuh. Jadi dia telat, mau reaksi pun nggak bisa. Nah itu aku rasa dia miss antisipasi. Dan itu juga faktor mungkin belum dimainin di starter juga dari sekian lama pertandingan timnas. Hmm. Hmm. Iya, saya bingung juga. Saya bukan ingin mengatakan bahwa Shane pemain yang jelek, enggak. Tapi sebagai pemain yang belum pernah bermain sebagai starter, kemudian langsung dimainkan di pertandingan yang dimainkan away, di mana para pemain tim tuan rumah mainnya pressingnya tinggi, ya kan mainnya agak agresif, ya agak berat juga sih ya bagi seorang pemain ya. Apalagi kan kita tahu Kelvin Verdong biasa bermain di posisi dia, tapi Kelvin juga bermain di tengah. Jadi ya dengan rotasi ini sebetulnya mempengaruhi lah ya permainan dari timnas Indonesia ya. Yes. Sebenarnya kalau rotasi menurut saya nggak masalah, cuma karena kemarin itu pertandingan yang sangat penting buat kita tentunya. Karena kalau kita misal kemarin menang melawan China, kita sekarang berada di posisi kedua kalau nggak salah dengan 6 poin, ya kan? Yes. Jadi menurut saya kalau misal rotasi pemain itu hal yang wajar di sepak bola. Cuma kalau di pertandingan yang menentukan atau pertandingan Hmm. yang penting, Hmm. eh, pastinya harus tetap memasang pemain yang biasa yang bermain di starting dan kita biasanya juga bermain bagus dengan mereka. Hmm. Oke, Yusa, dalam dua pertandingan terakhir timnas kita kemasukan 3 gol dari situasi bola mati ya. Lawan Bahrain dari free kick, direct free kick, kemudian ada corner, dan lawan China semalam satu dari free kick. Nah, sebetulnya masalah menghadapi set piece ini, apakah memang nggak bisa diantisipasi? Kalau Anda kan pernah bermain sebagai wingback atau fullback, pasti kan ada dong ya antisipasi pada saat latihan ya. Tapi kenapa ini sering berulang ya? Hmm. Nah, kalau itu sih mungkin masalah pemainnya di lapangan saat mereka apa itu namanya menjaga pemainnya. Nah, itu kan tergantung taktik ya, ada yang menjaga di zona atau Hmm. menjaga man to man. Hmm. Nah, di situ mereka harus benar-benar fokus dan konsentrasi. Karena kalau nggak fokus dan konsentrasi, atau bisa mereka menjaga man to man, tapi orangnya lepas Hmm. dari penjagaan kita. Nah, Hmm. itu menjadi bahaya. Hmm. Nah, bisa kita menjaga zona, Hmm. bisa mereka pemain dari tim lawan eh, mengacak nih, Hmm. mereka larinya mau kemana, dan kita kan Hmm. menunggu nih, menunggu Ya, mereka di depan oke, ya. oke. Mereka mengacak larinya, habis itu Hmm. kita nggak bisa track mereka, itu Hmm. juga jadi bahaya. Jadi Hmm. ini memang faktor benar-benar fokus dan Hmm. menjaga lawan juga. Hmm. Karena seperti lawan kemarin Bahrain kalau nggak salah, Ya. itu orang yang paling di belakang itu nggak ada yang jaga. Jadi dia bisa shooting tuh bolanya. Nah, itu dia lepas dari penjagaan Hmm. dari pemain kita yang jaga dia. Hmm. 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 Oke, walaupun kalah kan bukan berarti kita akan berhenti support timnas Indonesia ya Yusa ya. Artinya kan Ya, kita sebagai supporter dan juga pecinta dari timnas kan ya mau menang, imbang atau kalah ya support kita kan levelnya harus sama ya 100% atau ya biasa yang saya katakan 110%. Nah, saya juga mengikuti pergerakan di sosial media, banyak yang kecewa atau juga kesal dengan Sintayong. Ya, saya juga terus terang kecewa. Tapi saya tidak mungkin akan mengatakan untuk pergantian pelatih, gak mungkin. Atau apalagi sampai menulis stay out. Tapi yang saya perhatikan tadi, beberapa waktu yang lalu sebelum kita rekam, sudah mulai trending tagar stay out, walaupun belum number one ya. Nah, jangan Anda juga ikut-ikutan tuh tagar stay out. Ikutan nggak? enggak. Kalau Oke, saya sih, kalau saya nggak bisa menjudge pelatih ya dengan ya. satu permainan yang atau satu keputusan yang kurang baik. Karena kita juga lihat terlepas dari kemarin itu Coach Sintayong membangun timnya dengan sangat bagus menurutku, dan kualitas pemain-pemain juga bagus, dan kita juga melihat peningkatan rank dari dia
coach timnas Indonesia dari 100 berapa ya, 170 atau 70-an, 74 kalau nggak salah. 170-an, Hmm. dan sekarang sudah bisa naik ke 100, kemarin 9. 129 kalau Ya. 129. Jadi itu peningkatan yang sangat signifikan kalau menurut saya dalam beberapa Hmm. tahun ini. Hmm. Jadi kita nggak boleh melihat dalam satu match aja, kita harus lihat keseluruhan juga dan melihat kalau Coach Sintayong dengan permainan dia udah memajukan timnas Ya. Indonesia dan sepak bola Ya. Indonesia juga. Ya, oke. Sekarang kita bicara tentang peta kekuatan di grup C ini. Indonesia memang gagal menang, tapi kalau kita lihat peta kekuatan, yang memang sekarang unggul jauh adalah Jepang. Ya, dan Betul. Australia lah. Bisa kita katakan Australia lah, karena Australia kan 5 poin ya. Selisih 2 poin dari kita ya. Tapi di atas kita, di bawah kita ada China, di atas kita ada Bahrain dan juga Arab Saudi. Kalau menurut hemat saya, timnas kita akan bersaing dengan Bahrain, China, dan Arab Saudi untuk bisa mendapatkan peringkat nomor 3 atau 4 di round 3 ini. Nah, kalau menurut Yusa, ya saya bukan ingin menanyakan prediksi, kira-kira nih, ya harapannya seperti apa nih untuk dua pertandingan nanti di bulan November itu pertandingan yang berat loh, lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Artinya kalau lawan Jepang dan Arab Saudi, timnas kita tidak bisa mendapatkan poin, ya peta kekuatan yang sekarang kita lihat ketat akan berubah. Nah, harapan Yusa seperti apa untuk dua pertandingan walaupun masih masih beberapa pekan lagi, tapi kan kita menanyakan tentang harapan bukan peluang. Kalau di bulan November nanti misal ada kita menambahkan kekuatan lagi pemain yaitu Kevin Dix, saya nggak tahu dia bisa main atau enggak, belum tahu ya. Tapi Pak Erik bilang kalau bisa, kenapa tidak? Nah, kalau misal kita ada Kevin Dix lagi di timnas, itu menurutku menambahkan kekuatan yang sangat bagus di timnas Indonesia karena dia bisa bermain di back kanan atau back tengah Hmm. juga. Hmm. Kalau harapanku buat lawan Jepang dan lawan Arab Saudi, kalau lawan Jepang harapannya bisa seri. Kalau 3 poin menurut saya sangat sulit karena kita Ya, tahu sendiri Jepang ya, permainnya seperti apa. ya. Kalau lawan Jepang seri realistisnya atau harapannya, dan kalau lawan Arab Saudi, harapan saya biar pintunya masih terbuka Ya, dengan ya. sangat lebar. Itu harapannya bisa mendapatkan 3 poin karena kita Oke. main juga di kandang Oke. dan kita sudah tahu permainan dari Arab Saudi seperti apa. Jadi Hmm. kita em, harus bisa melihat apa kelemahan dari Arab Saudi dari pertandingan sebelum-sebelumnya. Hmm. Dan dengan faktor kita main di kandang juga, Hmm. harusnya tidak ada yang eh, faktor non Ya, teknis yang melanggar atau ya curang lah. ya, betul, betul. Oke, terakhir yang ingin saya tanyakan, karena Yusa biasa berkomunikasi dan juga berdiskusi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain di luar negeri. Nah, ada gak sih sekarang kira-kira pemain lain yang mulai minat untuk membela timnas Indonesia? Kalau pemain yang minat itu sangat banyak, Bung Biner. Kalau pemain yang lain yang minat itu sangat banyak, apalagi sekarang timnas Indonesia berada di istilahnya golden era ya, golden era. Jadi memang banyak pemain juga minat dan mereka dengan sepenuh hati juga ingin membela timnas Hmm. Indonesia. Bahkan pemain-pemain seperti Ivar, terus Justin, Shane, Jay Itzes, Ragnar, itu mereka dari sebelum timnas eranya Pak Erik, itu mereka sudah Hmm. ingin membela timnas Indonesia. Jadi banyak yang ingin membela timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Cuma memang kalau sekarang kan para netizen kan inginnya untuk striker ya, penyerang dalam sektor penyerang untuk dicarikan atau ya untuk Pak Erick Thohir mencari pemain penyerang. Cuma kalau kita lihat pemain keturunan Indonesia yang Hmm. bermain di posisi penyerang itu bisa dihitung dengan tangan, jadi nggak banyak. Hmm. Hmm. Dan bahkan timnas Belanda pun Hmm. pemain pure striker itu juga kalau nggak salah satu atau Hmm. dua. Yang Hmm. lainnya itu pemain winger atau Hmm. gelandang serang Hmm. yang dijadikan striker. Hmm. Jadi memang kalau di posisi penyerang itu memang lagi sulit sih buat Hmm. mencari yang itu. Kalau menurut Yusa, siapa nih next player after Kevin Dix?
yang kira-kira akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Betul kita semua tahu bahwa pemain tersebut kan harus datang ke Jakarta dulu, tapi kan sebelum datang ke Jakarta, ya tentu mereka juga sudah mengirimkan dokumen kan. Nah, feeling Yusa, saya menanyakan feeling ya. Jadi kalau Yes. salah juga nggak ada persoalan. Feeling Yusa, who can be the next player? Siapa kira-kira pemain lain ya, pemain keturunan Indonesia yang lain setelah Kevin Dix yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Kalau feelingku memang dari kemarin-kemarin itu Jairo Ridwal yang bakal join. Karena juga kapan berapa 1 bulan yang lalu lah, itu teman saya dari Belanda, dia juga punya media podcast yang besar di sana. Dan dia juga bilang kalau Jairo itu udah positif dihubungi PSSI. Dan saat saya tanya ke dia, saya coba DM dia, dan apakah itu benar Jairo positif dihubungi atau akan ke timnas Indonesia. Dia bilang Jairo itu positif, jadi kita tunggu aja nanti prosesnya seperti apa. Hmm. Jadi saya pilihnya si Jairo yang mungkin bakal join timnas Indonesia. Ya, oke. Terima kasih Yusa atas Oke. waktunya dan saya harapkan next Yusa bisa berada di sebelah saya tentu untuk berdiskusi tentang sepak bola Indonesia karena jujur saya setelah bincang dengan Anda ini kan kalau sekarang kan nama programnya Bincang Bareng Binder nih. Ini Yes. programnya Bincang Bareng Binder. Nah, saya setelah berbincang dengan Anda, waduh, luar biasa nih analisa Anda. Jujur, bagus sekali Anda punya pemikiran tentang cara timnas main, tentang apa kekurangannya, apa sebetulnya yang bisa dibenahi, dan juga saya suka juga positif thinking Anda bahwa ini kan ya satu match seperti ini kan, jadi jangan juga langsung kita menghakimi ya atau menjudge Coach Sintayong ya, karena kita juga tidak boleh lupa kan sebelumnya timnas U23 dibawa sampai ke semifinal, timnas kita yang Yes. senior sebelumnya dibawa lolos ke Piala Asia setelah lama absen kan. Jadi ya kita support Yusa dan saya tetap akan berkomunikasi dengan Anda apabila diperlukan. Tentu kan kita sudah ada ya nomor telepon kita masing-masing. So terima kasih Yusa. Keep up Ya, the good work. Saya akan support Anda selalu dan saya harapkan Anda terus berbincang dengan pemain-pemain keturunan lainnya di channel Anda agar kita semua juga bisa terus mengikuti perkembangan dari mereka. Oke? Ada ya. pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada viewers dari channel YouTube Triple B sebelum saya closing episode ini? Mungkin untuk apapun yang terjadi selalu support dengan sepenuh hati timnas Indonesia, karena yang pasti mereka berjuang dengan sepenuh hati juga. Jadi terus support, dan jangan lupa juga buat support terus ke channel Bung Binder, Bola Bung Binder. Jadi semangat. Ya, dan teman-teman subscribe ya ke channelnya dari Yusa. Apa nama channelnya Yusa? Kamu dong yang kasih tahu. Nama channelnya Yusa Nugraha. Nah, Yusa Nugraha ya. Nanti saya akan taruh juga di kolom deskripsi. Jadi Yusa juga adalah em, apa salah satu sosok yang memang saya kagumi karena ya dia juga bisa berkomunikasi dengan pemain-pemain keturunan. Jadi para pemain keturunan juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari Yusa. Ya kan? Tinggal sekarang bagaimana juga kita berharap bahwa pemain-pemain diaspora ini pada saat menjadi bagian dari timnas juga bisa membangun chemistry yang baik karena kita tahu mereka semua berasal bukan dari satu klub tapi dari klub-klub yang berbeda. Jadi ya yang kita harapkan mereka bisa cepat ngeklik, tapi juga ya kita juga harapkan ya bahwa starting line-up-nya juga bisa konsisten karena kalau starting line-up terus menerus berubah kita udah deg-degan duluan kalau melihat line-up dari timnas Indonesia. Oke, anyway, thank you Yusa, saya closing konten ini. No hate, Yusa ikutin dong, no hate, No hate, no politics, no politics, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Thank you Yusa.